Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Perkenalkan, nama saya Nisi Boy, mahasiswi dari STIDIS Sari Makassar. Tujuan saya hadir di depan ini untuk memberikan edukasi tentang penyakit ISPA atau saluran pernapasan. Oke, baik Ibu-Ibu, siapa tahu di sini sudah mengetahui apa itu ISPA? Belum. Nah, oke, baik, saya jelaskan di sini. ISPA itu adalah infeksi yang menyerang saluran pernapasan bagian atas, termasuk hidung, tenggorokan, faring, laring, dan bronkus. Nah, oke, kita lanjut lagi gejala ISPA. Gejala itu pertama batuk, pilek, bersin, demam, badan terasa sakit. Oke, kemudian itu pencegahan ISPA. Pencegahannya itu ada 3 pencegahan. Yang pertama itu mencuci tangan dengan sabun dan air, mengalir secara teratur terutama setelah beraktivitas di luar rumah. Kemudian yang kedua itu mengonsumsi makanan yang bergizi sehat, terutama vitamin. Yang ketiga itu mencegah saluran dengan menghindari menyentuh wajah, terutama mata, mulut, dan hidung. Ibu, ada juga penyebab ISPA. ISPA disebabkan infeksi virus atau bakteri di saluran pernapasan. Virus atau bakteri tersebut antara lain. Selain itu juga udara yang kotor yang mengandung sulfur dioksida dan ozon. Kemudian itu pengobatan ISPA ada 5. Kemungkinan besar ada 5 pengobatan ISPA. Yang pertama itu memperbanyak istirahat dan konsumsi air putih. Kemudian yang kedua itu mengonsumsi minum lemon hangat atau madu untuk meredakan batuk. Kemudian yang ketiga itu berkumur dengan air hangat yang diberi garam jika mengalami sakit tenggorokan. Kemudian yang keempat itu menghirup uap dari semangkuk air panas yang telah dicampur dengan minyak kayu putih atau mentol untuk meredakan hidung tersumbat. Yang kelima itu, baik Ibu-Ibu, di sini saya sudah menjelaskan itu infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kemudian pencegahan ISPA, gejala ISPA, pengobatan ISPA, dan penyebab ISPA. Nah, di mana kita harus pengobatan ringan di rumah itu menggunakan pengobatan alami di rumah itu agar anak-anak ibu terhindar dari yang namanya ISPA, karena ISPA itu menyerang kepada anak-anak yang kecil. Maka di sini kita harus menggunakan selain pengobatan dari rumah sakit, bisa juga pengobatan di rumah untuk menghindar dari penyakit ISPA. Nah, kemudian kita menghindar untuk menggunakan penyakit dari anak-anak ibu itu pertama itu jangan biarkan dia itu main debu-debu atau kotoran. Kemudian jaga pola makannya, jangan terlalu makan yang mengandung kadar gula yang terlalu lebih. Selanjutnya itu saya menjelaskan kalau ketika ibu-ibu anaknya mendapat gejala ISPA di rumah itu jangan khawatir. Kalau pertama itu pengobatan yang ringan itu kalau dia sudah tenggorokannya sudah redah, menggunakan air putih ya, air putih itu yang cukup. Kemudian kasih dia itu pengobatan ringan seperti paracetamol begitu. Kalau antibiotik di rumah itu yang digunakan itu cuma paracetamol, itu sedikit ringan untuk bisa digunakan. Nah, kemudian kalau itu penyakit anak ibu semakin parah, lebih baiklah ibu pergi ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang terdekat rumah ibu agar penyakit ibu atau penyakit anak ibu itu tidak terlalu menular lebih parah begitu. Mungkin itu saja pembahasan materi saya. Mungkin ada ibu yang mau bertanya tentang penyakit ISPA begitu atau pencegahan, mungkin ada. Saya Kak, perkenalkan saya bersama Dwi Sukarno Ahmad. Di sini saya mau bertanya, bagaimana seseorang bisa tertular penyakit ISPA? Oke, baik, pertanyaan yang sangat luar biasa, bagus sekali. Karena tadi saya belum menjelaskan penularannya ya. Oke, penularan yang pertama itu dapat melalui tetesan air liur. Kemudian itu bersin dan batuk serta kontak langsung dengan orang yang
mendapatkan infeksi. Nah itu contohnya kalau itu maksudnya kalau kayak bekas minum orang itu jangan sembarang karena kita tidak tahu dia mendapatkan virus atau gimana. Kemudian kalau seseorang ada bersin itu jangan dekat-dekat begitu, kasih jauh-jauh karena kita tidak tahu itu bersin virus atau sakit sementara begitu. Terima kasih kepada Ibu. Mungkin lagi ada yang mau bertanya? Kak, saya ingin bertanya, komplikasi apakah yang terjadi di penyakit ISPA? Oke, baik. Kemungkinan itu pertanyaan yang sangat luar biasa bagus karena tadi saya belum menjelaskan ya. Yang pertama itu gagal jantung, kenaikan jumlah kadar korban dioksida dan penurunan fungsi paru-paru. Bagaimana Ibu sudah paham? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu. Itu saja penyuluhan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.